ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi hafizahullah ta'ala, dan masih pada pembahasan adab-adab dan hak-hak antara sesama muslim, dan kita masuk pada poin ke-13. Kata beliau hafizahullah ta'ala: alla yasubbahu bighairi haqqin hayyan kana aw mayyita, liqaulihi alaihi salatu wassalam: sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, wa qaulihi la yarmi rajulun rajulan bil fisqi awil kufri illa irtadda alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik, wa qawlihi al-mutasabbani ma qala fa'ala al-badi minhuma hatta ya'tadi al-mazlum, wa qawlihi la tasubbu al-amwata fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam minal kabairi ay yashtuma ar-rajulu walidayhi, qila wa hal yasubbu ar-rajulu walidayhi, qala na'am yasubbu aba ar-rajuli fayasubbu ar-rajulu abahu fayasubbu ummahu. Di antara hak dan adab antara sesama muslim yang ke-13 halaman 256, tidak mencacinya tanpa alasan yang benar, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim itu adalah sesuatu kefasikan atau suatu kefasikan, dan membunuhnya adalah perbuatan kekufuran. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara keterangan yang disebutkan oleh para ulama,
Di antaranya adalah keterangan Imam An-Nawawi. Disebutkan di sini oleh beliau, fa inna as-sibaba huwa syatmu awil musyatamah wa qila as-sibabu ashaddu min as-sabbi fas-sibabu huwa ay yaqula ar-rajulu fi ar-rajuli ma huwa fihi wa ma laysa fihi yuridu bidzalika aibahu wa amma as-sabbu fala yakunu illa bima huwa fihi. As-sibab mencaci maki dan juga asyatam itu bermakna sama ya, saling mencaci maki. Tapi bedanya adalah kata beliau, as-sibab mencaci maki dalam kata bahasa Arab sabba itu adalah seorang laki-laki mengatakan tentang laki-laki yang lain sesuatu yang ada padanya dan sesuatu yang tidak ada padanya. Jadi mencaci maki plus fitnah. Itu dalam bahasa Arab uniknya, yakni terkadang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maknanya sama. As-sibabu asyatmu. Dalam kata kerjanya sabba dan juga syatama, mencaci maki. Dua-duanya sama, mencaci maki kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau as-sabbu atau as-sibabu itu bedanya lebih dahsyat. Dia mengatakan tentang orang lain sesuatu yang memang ada padanya dan juga kemudian yang tidak ada padanya, fitnah. Kan kalau kita mencaci maki itu saja, betul-betul menyebutkan sesuatu yang ada pada orang tersebut tentang aibnya, itu sudah menyakitkan. Tapi kalau misalnya ditambah dengan fitnah, itu lebih dahsyat lagi. Anda kalau sedang marah dengan seseorang, kemudian misalnya lepas kontrol dan kemudian ingin mencaci maki, ingin menyambati bahkan mungkin dalam bahasa Banjar, itu mesti Anda akan menyebutkan sesuatu kekurangan pada diri orang tersebut supaya menyakitkan. Nah, itu dalam bahasa Arab asyatmu. Kata kerjanya syatama, mencaci maki. Tapi menyebutkan aib sesuatu yang ada pada orang tersebut. Misalnya orangnya mungkin yakni pendek, ketika dia mencaci maki, kekurangan itulah yang dia sebut, dasar cebol, kan gitu ya. Itu akan menyakitkan. Tapi kalau misalnya as-sibabu mencaci maki dengan kata bahasa Arab sabba, itu plus fitnah. Yang tidak ada pada orang tersebut pun disebutkan. Contoh asyatmu saja misalnya ya. Nyetir mobil nih. Terus pas lampu merah kan kita ya stop ya. Tapi totonya di belakang kita ada yang nabrak, ketabrak dikit, tersundul. Oh, tanggal tua nih. Udah tanggal tua, bini nelpon terus gitu ya. Banyak yang belum dibayar, belum makan siang lagi. Pokoknya numpuk. Lagi di lampu merah, waduh nih, kesempatan nih, dia mau syatem nih, ini saya mau caci maki nih orang. Begitu dia keluar, yang di belakang juga keluar, tak taunya orangnya pincang. Nah, dia akan bicarakan pincangnya, dia akan caci maki pada perkara pincangnya. Pantas saya teranjak. Pincang sekalinya, itu sangat menyakitkan. Kenapa? Itulah syatam. Tapi kalau sab itu lebih tinggi levelnya. Ya begitulah, pokoknya ditambahkan dengan sesuatu yang tidak ada pada orang tersebut. Itu namanya sab. Nah, larangan Nabi Muhammad SAW pada perkataan as-sab atau as-sibab, mencaci maki seorang muslim. Mencaci maki seorang muslim itu adalah suatu kefasikan, perbuatan kefasikan.
Apa itu yani al-fusuq? Kata beliau, al-fusuqu fahuwa fil lughati al-khuruju. Yang namanya kefasikan itu makna secara bahasa adalah keluar. Fasaqa kharaja. Yang namanya arti dalam bahasa Arab secara bahasa, fasaqa itu kharaja atau keluar. Wa fi syara', dan dalam definisi syariat yang namanya kefasikan adalah al-khuruju an ta'atillahi wa rasulih, keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita sudah sering pelajari tentang perkataan Imam Ibnu Salah di muqaddimah kitab Al-Kabair punya Imam Az-Zahabi, bahwasanya di antara ciri-ciri dosa besar itu jika Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang perbuatan tertentu adalah perbuatan yang fasik atau perbuatan kefasikan, perbuatan yang keluar dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala, juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya artinya orang fasik adalah orang yang pelaku dosa, keluar dari ketaatan kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik, orang yang keluar dari ketaatan, pelaku dosa, dia bawa satu berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah dulu, cross checklah dulu, betul atau tidak. Kata Imam At-Tabari, makna yang sebaliknya dari ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut, jika datang kepada kalian orang yang jujur, apalagi terpercaya, maka tidak perlu tabayyun. Al-fusuqu fahuwa fil lughati al-khuruju wa fi syar'i al-khuruju an ta'atillahi wa rasulih. Wa huwa fi 'urfi syar'i ashaddu min al-'isyan. Oke. Kefasikan al-fusuq secara bahasa artinya adalah al-khuruj atau keluar. Dan definisi secara syariatnya adalah al-khuruju an ta'atillahi wa rasulih, keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa huwa fi 'urfi syar'i, dan kefasikan ini dalam yani urufnya syariat, artinya dalam definisi syariat, asyaddu minal isyan, levelnya itu lebih tinggi dibanding pelaku maksiat. Jadi kefasikan itu lebih tinggi dari kemaksiatan. Makanya kalau misalnya disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, sibabul muslimi fusuqun, mencaci maki seorang muslim adalah suatu kefasikan, yakni berarti levelnya lebih tinggi dibandingkan kemaksiatan biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 7, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ini yang disebutkan oleh beliau, kenapa yakni kefasikan itu lebih tinggi daripada kemaksiatan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membenci yakni atas kalian atau kepada kalian kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Jadi levelnya di bawah kufur, di atas kemaksiatan. Dan kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekufuran. Al-kufrul madhkuru huna fahuwa kufrun duna kufrin wa laysa al-muradu bihi al-kufrul mukhriju anil millah minal millah. Kekufuran yang disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad di sini, kekufuran di bawah kekufuran, maksudnya kekufuran yang tidak mencapai level orang itu keluar dari Islam, pembunuhnya itu keluar dari Islam, enggak. Perhatikan hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Al-kufrul madhkuru huna, kekufuran yang Nabi Muhammad SAW sebutkan dalam hadis ini, kufrun duna kufrin, kekufuran
di bawah kekufuran. Maksudnya adalah walaisal muradu bihil kufrul mukhriju minal millah, bukan kekufuran yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Bukan kekufuran yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Orang yang membunuh tidak keluar dari agama Islam. Dia pelaku dosa besar. Berikut keterangan Imam Nawawi. Qala An-Nawawi rahimahullah taala fi syarh Muslim, berkata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim, fasabbul muslimi bighairi haqqin haramun bi ijma'il ummah. Maka mencaci maki seorang muslim tanpa kebenaran adalah perbuatan yang haram berdasarkan kesepakatan umat ini, maksudnya ulama umat ini. Wa fa'iluhu fasiqun kama akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan pelakunya adalah orang yang fasik sebagaimana berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma qitaluhu bighairi haqqin fala yakfuru bihi 'inda ahli al-haqqi kufran yukhriju bihi minal millah illa idza istahallahu. Sedangkan membunuh seorang muslim itu menurut para ulama tidak membuat pelakunya kafir, kekafiran yang mengeluarkan dia dari Islam, kecuali dia menghalalkan. Orang yang membunuh orang muslim, seorang muslim yang membunuh seorang muslim yang lain, pembunuhnya itu tidak keluar dari Islam selama dia tidak menghalalkan. Tapi kalau dia menghalalkan pembunuhan, dia enggak bunuh orang pun, dia keluar dari Islam. Sampai ya pemahamannya ya? Oke. Fa idza taqarrara hadza faqila fi ta'wil al-hadits aqwal ahaduha annahu fil mustahil. Yani disebutkan dalam penafsiran hadis ini memang banyak perkataan, dan diantaranya adalah yang mencapai level kekufuran yang mengeluarkan dia dari Islam itu adalah orang yang membunuh tapi memang menghalalkan pembunuhan. Wa tsani anna al-murad kufrul ihsani wan ni'mati wa ukhuwatil Islam la kufrul juhud. Makna yang kedua adalah kufur, yakni kufur kebaikannya, kufur akan nikmat, kufur akan ukhuwah Islam. Artinya kufur di sini adalah kufur akan ukhuwah Islam. Ketika seorang membunuh seorang muslim yang lain. Dan disebutkan juga pendapat yang lain annahu kafi'ilil kuffar. Bahwasanya kekufuran di sini maknanya adalah seperti perbuatan orang-orang kafir. Tapi ingat, pelakunya tidak keluar dari Islam kecuali dia menghalalkan pembunuhan. Sekalipun orang itu tidak membunuh, ketika dia menghalalkan keharaman, maka keluar dari Islam. Sama dengan orang yang berzina, sama dengan orang yang mencuri, tidak keluar dari Islam. Tapi kalau dia menghalalkan zina, dia menghalalkan mencuri, walaupun dia tidak berzina dan tidak mencuri, keluar dari Islam setelah ditegakkan kepadanya hujjah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian hadis yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fisqi awil kufri illa irtadda alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan fasik atau kafir, kecuali tuduhan itu akan kembali kepadanya jika yang dituduhnya itu tidak demikian. Di sabda Nabi Muhammad yang lain, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma fa in kana kama qala wa illa raja'at ilaihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengatakan hai kafir kepada saudaranya, maka perkataan kafir tersebut akan kembali kepada salah seorang di antara mereka berdua. Jika terbukti saudaranya ini kafir dengan perbuatannya, maka oke, saudaranya kafir. Tapi kalau tidak terbukti, kembali kepada yang ngomong.
Makanya yakni praktek takfir atau pengkafiran itu yakni berbahaya ya. Tapi ingat, at-takfir, pengkafiran itu hukum syariat. At-takfir itu hukum syariat. Sebagaimana orang-orang di luar sana menyebutkan kita inilah takfiri. Kita ini takfiri, kata orang. Mudah mengkafirkan orang lain. Padahal mereka tidak tahu, kita sering bahas bahwasanya ada pakemnya. Karena at-takfir, pengkafiran itu hukum Allah. Maka kalau sudah berkaitan dengan hukum Allah, berarti ada tatanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ingat prinsip dasar akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak mengkafirkan seorang pun di kalangan kaum muslimin. Itu satu. Kecuali seorang muslim itu melakukan salah satu pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman. Melakukan kesyirikan misalnya. Tapi itu pun tidak kita lakukan kecuali setelah ditegakkannya hujjah. Nyata di depan kita orang menyembah kuburan. Jelas di depan kita orang menyembah bebatuan. Maka tidak serta-merta kita katakan, "Hei Anda kafir, keluar dari Islam." Enggak gitu kita. Takfir, pengkafiran itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang ingin melakukannya, ikuti pakem yang Allah dan Nabi Muhammad SAW sebutkan. Karena prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak mengkafirkan seorang pun di kalangan kaum muslimin selama dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslim dia, haram hartanya untuk dirampas, haram darahnya untuk diteteskan. Dan disebutkan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi bahwasanya Nabi Muhammad menentukan satu jari seorang muslim itu ketika terlukai itu fidyahnya, dendanya 10 ekor onta. Satu jari. Bagaimana kalau Anda potong tangan orang dengan tidak benar? Bagaimana Anda jika bunuh orang? Setetes darah seorang muslim itu sangat berharga. Makanya Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak mengkafirkan kaum muslimin. Siapapun mereka ketika sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak boleh. Kecuali seorang muslim tadi melakukan salah satu pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman. Contohnya menyekutukan Allah. Karena kalau sudah syirik besar, amal dia hancur, dia keluar dari Islam, dia kekal di api neraka. Ini syirik yang besar. Tapi apakah kemudian kita langsung katakan kepada seorang yang kemudian kala itu kita lihat menyembah kuburan, minta kepada kuburan, atau di depan pohon besar kemudian dia meminta macam-macam, "Hei, kamu kafir." Enggak gitu dong. Yang pertama tadi ulun sebutkan al-hukmu 'alal qaul namanya. Hukum berdasarkan sebuah perkataan atau misalnya perbuatan. Orang yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad kafir. Orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk kafir. Orang yang kemudian mengatakan macam-macam perkataan-perkataan kufur, kita sebutkan pelakunya kafir. Ini al-hukmu 'alal qaul namanya. Hukum berdasarkan sebuah perkataan. Tapi kalau al-hukmu 'alal muayyan, menghukumi seseorang berdasarkan individunya, enggak begitu. Maka harus jelas sikap kita, misalnya seperti sekarang ceramah atau misalnya nanti khutbah, ketika perkataan itu umum, siapapun yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad misalnya, maka dia kafir. Betul itu. Karena itu perkataan kufur dan mengeluarkan pelakunya, seharusnya mengeluarkan pelakunya dari Islam. Cuman kalau misalnya kita ketemu sama orangnya, kita bertemu dengan orang yang ngomong begitu. Secara individu kita bertemu dengan orang yang seperti itu, maka yakni al-hukmu 'alal muayyan, hukum berdasarkan individu tertentu, maka berbeda. Harus terpenuhi dulu 4 syarat yang biasa ulun bahas. Yang pertama, ayyakuna balighan aqilan.
Yang ngomong tadi nih, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk lah, yang mengatakan bahwasanya ada Nabi setelah Nabi Muhammad lah, yang mengatakan bahwasanya tidak ada alam barzakh lah, yang mengatakan bahwasanya tidak ada hari kebangkitan, perkataan kufur semua itu. Kalau sudah misalnya secara umum, maka kita katakan kafir. Tapi kalau secara individu, maka pelakunya ini, yang ngomong ini, atau yang sujud kepada pohon ini, ayyakuna balighan aqilan, orangnya itu harus baligh, orangnya itu harus berakal. Orangnya harus baligh dan berakal. Karena kalau misalnya orangnya itu belum baligh, anak kecil, atau orang itu adalah orang yang tidak berakal, orang gila, maka dia tidak memenuhi persyaratan. Bayangin ya, ketika berkaitan dengan hukum secara individu pun ada detail yang kemudian kita harus terangkan dan jarang terpenuhi. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, kaidah ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, rufi'al qalamu an thalatha, anin naimi hatta yastayqidh, wa anis sabiyyi hatta yahtalim, wa anil majnuni hatta yafiqa. Diangkat pena dari 3 orang. Artinya tidak dicatat sebagai sebuah kesalahan. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Ketika bangunlah kesalahannya dihitung. Dari anak kecil sampai dia mimpi basah. Ketika dia sudah baliklah baru kesalahannya dihitung. Dari orang gila sampai dia waras. Ketika waraslah kesalahannya dihitung. Ini prinsip pertama. Ketika kesalahan tersebut muncul, kesalahan yang seharusnya membuat dia keluar dari Islam karena perkataannya kufur atau perbuatannya kufur. Tapi kalau tidak memenuhi persyaratan satu, maka dia tidak keluar dari Islam. Mungkin yang ngomong anak kecil belum balik, mungkin yang ngomong adalah orang gila. 2, ayakun al-fi'lu bi-ikhtiyari, bahwasanya perkataan tersebut muncul dari dia, perbuatan tersebut dilakukan oleh dia, itu betul-betul karena pilihan dia. Apa bahasannya ini? Bukan karena terpaksa. Karena kalau orang kemudian mengatakan kata-kata kekufuran, atau orang melakukan perbuatan kekufuran yang seharusnya mengeluarkan dia dari Islam, tapi dia mengatakan dan melakukannya itu karena paksaan, dia di bawah tekanan, maka dia tidak keluar dari Islam. Sebagaimana prakteknya Ammar bin Yasir. Beliau mengatakan kata-kata kekufuran, tapi hatinya tetap tenang, beriman kepada Allah, tapi dia di bawah tekanan. Pedang itu sudah ada di leher dia. Sebelum dia, bapak dan ibu dia dibunuh karena mempertahankan Islam. Kamu masih beriman atau tidak dengan Tuhan-Tuhan kita yang lalu? Ya, saya masih beriman. Enggak dibunuh akhirnya beliau. Beliau mengatakan kata-kata kekufuran yang seharusnya mengeluarkan beliau dari Islam, tapi hati beliau beriman kepada Allah. Beliau katakan itu karena keterpaksaan. Jadi sebenarnya di dalam Islam ada yang namanya taqiyah, seperti yang dipraktikkan oleh orang-orang Syiah, tapi pada kasus terpaksa, tapi pada momen terpaksa. Kalau Syiah melakukannya setiap saat. 3, iqamatul hujjah. Hujjah sudah ditegakkan. Yang mengatakan kata-kata kekufuran tadi, yang melakukan perbuatan kekufuran tadi, yang seharusnya mengeluarkan dia dari Islam, sudah dinasihati. Perkataan Anda ini kufur mas. Perbuatan Anda ini, wah ini kufur mas. Sebutkan firman Allah, sabda Nabi Muhammad, perkataan para ulama, faham dia, tak taunya kemudian dia masih dengan perbuatannya, baru dia adalah orang yang kafir. Karena terkadang orang melakukan perbuatan kekufuran atau mengatakan perkataan kekufuran karena belum ada yang ngasih tahu itu salah. Dia nggak tahu bahwasanya kata-kata dia itu kufur.
dia belum tahu bahwasanya perbuatan dia itu nggak boleh, maka harus ditegakkan hujjah. Perhatikan Pak, yani begitu detailnya Islam, yani dalam yani menyebutkan atau menentukan seseorang itu keluar dari Islam atau tidak. Jadi orang yang nuduh kita nih, yang nuduh pengajian kita nih, atau menuduh manhaj ini kemudian manhaj takfiri, suka kafir-kafirin orang, lihat detail yang kami sampaikan, nggak sampai 15 menit kok. Ada detailnya, nggak gampangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang nomor 2 tadi belum disebutkan dalilnya ya. Sabda Nabi Muhammad SAW, Innallaha tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Ada di Arba'in Nawawi. Yang nomor 2 tadi, melakukan perbuatan kekufuran, mengatakan perkataan kekufuran tapi terpaksa. Sabda Nabi Muhammad SAW, Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatku jika mereka melakukan al-khata', kesalahan, wan nisyan, lupa karena mereka lupa, wa mastukrihu alaih, dan apa-apa yang mereka yakni dipaksa atau mereka terpaksa untuk melakukannya. Ustukrihu, mereka nggak suka sebenarnya tapi mereka terpaksa untuk melakukan, ini diampuni. Dalil yang ketiga, surah, lupa saya suratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Isra 15. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan tidaklah kami mengazab hamba kami sampai kami mengutus seorang rasul. Artinya orang itu kalau belum tahu dan belum ada yang ngasih tahu, berarti belum sampai kepada dia risalah. Maka dia punya hak di hadapan Allah nanti untuk beralasan saya nggak tahu perkara itu. Makanya itulah tugas kita menegakkan hujjah. Sudah kita kasih tahu firman-Nya, sabdanya, firman Allah, sabda Nabi Muhammad, dan sampai dia faham. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir adalah alla yakuna muta'awwilan. Orangnya tersebut yang mengatakan kata-kata kekufuran atau melakukan perbuatan kekufuran adalah bukan orang yang muta'awwil, orang yang salah faham, menafsirkan sendiri. Baik itu firman atau sabda, tapi dia salah faham. Contohnya riwayat Imam Ahmad dan tidak salah, ketika Mu'adz bin Jabal sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Malaka ya Mu'adz?" Ada apa kamu ini Mu'adz? Kok sujud sama saya? Bangun. Kata beliau radhiyallahu anhu, wahai Rasul, beliau pulang dari Syam ya. Beliau pulang berdakwah dari negeri Syam. Itu nama dulu itu Syam. Sekarang itu adalah 4 negeri. Syria, Palestina, Jordania, dan Lebanon atau Lebanon. Dulu namanya Syam. Wahai Rasul, saya ketika berada di Syam, yang kau utus untuk menjadi dai, ketika saya di Syam, saya mendapati orang-orang itu kalau ingin menghormati orang lain dengan sujud di hadapannya. Makanya saya sujud kepada Anda. Sudah saya niatkan itu sejak di Syam. Saya kalau ketemu Anda wahai Rasul, saya akan sujud karena saya hormat. Kata Nabi Muhammad, la taf'alu, jangan kamu lakukan, enggak boleh. Itulah sababul wurud, itulah kejadian kenapa keluarnya hadis ini. Kata Nabi Muhammad, lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin, dalam riwayat lain, lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Jika aku boleh menyuruh orang lain sujud kepada yang lainnya, jika aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada selain Allah, maksudnya, sungguh aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Tapi kan nggak boleh. Cuman kalau boleh, itu akan saya suruh para istri itu sujud kepada suaminya. Tapi nggak boleh sujud kepada makhluk. Bahasan kita apa? Nabi Muhammad tidak kafirkan Mu'adz. Ketika Mu'adz sujud, Nabi Muhammad tidak langsung kafirkan. Hei Mu'adz, kafir kamu. Enggak. Ada apa?
Tak taunya Mu'adz salah faham. Dan sangat mungkin orang itu mengatakan kata-kata kekufuran, melakukan perbuatan kekufuran, tapi karena salah faham. Atau perkataan seorang budak wanita yang mengatakan bahwasanya kita memiliki seorang nabi yang tahu apa yang akan terjadi. Perkataan kufur ini meyakini Nabi Muhammad tahu apa yang akan terjadi. Perkataan kufur. Nabi Muhammad tidak tahu yang akan terjadi di akhir zaman. Semuanya itu adalah wahyu. Jangankan di akhir zaman, yang akan terjadi besok Nabi Muhammad nggak tahu. Yang akan terjadi besok Nabi Muhammad nggak tahu. Makanya giginya patah di perang Uhud, mukanya luka, kepalanya luka di perang Uhud, karena beliau tidak tahu besok bakal luka. Jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW tidak kafirkan budak wanita ini. Kafir kamu, enggak. Dia salah faham tentang sabda-sabda Nabi Muhammad berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman. Dia salah faham. Dikiranya Nabi Muhammad yang tahu apa yang akan terjadi. Padahal semua itu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. 4 persyaratan ini susah dipenuhi. Makanya tidak gampangan mengkafirkan kaum muslimin. Dan itulah prinsip kita, itulah prinsip kami. Wallahu a'lam bishawab. Ulang dan sebagai penutup. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yarmi rajulun rajulan bil fisqi awil kufri illa irtadda alaihi in lam yakun sahibuhu kadzalik. Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan fasik atau kafir kecuali tuduhan itu akan kembali kepadanya jika yang dituduhnya itu tidak demikian. Bahaya menuduh kefasikan, bahaya menuduh dengan kekufuran. Kalau tidak terbukti, kembali kepada yang ngomong. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.